Indonesia, bangsa dan negara, rumah ideologi Pancasila. Bismillahirrahmanirrahim. Pemirsa tercinta yang dirahmati Allah Tuhan Yang Maha Esa, bersua kembali di kanal Hikmatologi. Monolog sederhana mengajak diri kita masing-masing berpikir, kian melembut, cerdas, dewasakan hati nurani berdasar kitab suci agama kepercayaan yang kita yakini. Tentu saja menjunjung nilai luhur Pancasila niscaya dalam kehidupan sehari-hari. Pemirsa, ketika kita ada di era milenium ketiga, abad 21, permasalahan yang mengemuka kian hari semakin sophisticated, kian hari semakin tak sekedar banyak, tapi saling tunggang langgang satu dengan yang lainnya, dan bahkan carut marut baik dalam kehidupan pribadi maupun kehidupan sosial masyarakat bernegara dan berbangsa. Pada nomor yang lalu kami sampaikan tentang kapitala selekta sosial media. Kali ini apa yang ditawarkan di dalam Islam tentang permasalahan yang bertalian dengan sosial media. Bukan hanya sosial media, namun juga seluruh permasalahan dalam kehidupan sehari-hari anak manusia. Tak terkecuali agama apapun ditawari oleh Allah SWT karena Al-Quran sebagai hudalinas, sebagai petunjuk untuk seluruh manusia. Bukan saja orang Islam, tapi petunjuknya seluruh manusia. Karena petunjuk dari seluruh umat manusia, maka disilahkan umat manusia mencicipi sajian terbaik dari Allah melalui Rasulullah Muhammad SAW yang sebelumnya didahului sejak Nabiullah Adam alaihissalam hingga 124.000 menurut versi Rasulullah Muhammad SAW sampai dengan Rasulullah Muhammad SAW itu sendiri. Yang ditawarkan adalah ibadah keseharian kita tidak sekedar menjadi ritual, tetapi niscaya kita pahami sebagai hal yang senantiasa aktual. Sesuai dengan permintaan dari saudara-saudara kami, antara lain ada Angki Pratama Putra, ada Umi Khadijah, ada Umi Maryam, ada Ibu Guru Bahasa Inggris Evi, dan masih banyak yang lainnya yang pernah mengikuti di Radio Mitra Adisuara Jalan Cipto 16 Kota Malang dalam agenda embun pagi jam 5 sampai jam 6. Dan ketika itu kami mengasuh mulai dari 1 hari, 2 hari, 3 hari sampai dengan 4 hari, Senin, Selasa, Rabu, dan Kamis. Yang kita sampaikan diantaranya adalah upaya meraih ridho Allah melalui sholat, jiwa raga sehat. Kali ini setelah kita bicara rukuk dan sujud dalam perspektif fisiologi, kita sekarang berbicara qiyam. Inna abdulus sholah qiyamu dalam Sahih Imam Muslim. Qiyam yang benar itu seperti apa?
Jadi berdiri yang benar itu seperti apa? Apakah seperti ini bentuknya ketika wanita, atau rapat, ataukah melebar melebihi badan kita? Banyak di antara muslimin, kami melakukan survei mulai dari masjid di kampung kami, Celaket, Kota Malang, Masjid Agung Jami' Kota Malang, sampai dengan nyaris di seluruh Jawa ini, sampai kemudian Bali, Lombok, Kalimantan, Nusa Tenggara. Rata-rata muslimin, meskipun kami memasuki relung-relung dari pondok pesantren, bahkan tahfidz sekalipun, berdiri qiyam ketika sholat masih belum sempurna. Kami tidak mengatakan salah, tetapi belum sempurna. Karena kesempurnaan dari berdiri atau qiyam itu adalah yang sejajar dengan bahu kita. Jadi dengan bahu ini, kaki simetris sejajar mulai dari bahu sampai dengan telapak dan benar-benar menghadap ke arah kiblat. Ini posisi yang terbagus, paling sempurna, paripurna. Mengapa kaki saja harus diurus? Semua harus diurus kalau kita ingin mendapatkan ridha Allah, kemudian berdampak pada jiwa raga sehat. Karena di dalam jiwa yang sehat akan berupaya optimal untuk taat pada syariat. Dikala taat, maka raga insya Allah akan tidak sekedar sehat tapi juga kuat. Kasus Kiai Haji Masyhuri, seorang hafidz yang puasanya 1 tahun terus menerus, hanya libur 5 hari, yakni Idul Fitri, Idul Adha, dan Tasrih. Kemudian sholat duhanya 50 kali salam, yaitu 100 rakaat. Di sela-sela itu ada zikir, dan zikir. Beliau terlindas truk bermuatan tebu sebelah kaki kanannya dan patah, cukup mengenaskan. Patah menjadi 7, kemudian berserpihan, dan ketika itu ada tulangnya yang jatuh ke aspal. Singkat cerita, dirawat di rumah sakit 2 minggu. Endingnya akhirnya akan diamputasi dan beliau pulang paksa. Ada kekuatan di situ. Koma dalam makna surah Asy-Syu'ara ayat 217 sampai dengan 220, yakni tegak beliau dalam sholatnya. Qiyam dimulai dari hati nuraninya, berdiri dimulai dari hati nuraninya, kemudian menyembul pada sikap perilakunya. Dan beliau sampai hari ini usia 88. Tulang-tulang yang cukup berserakan tadi perserpian kembali normal dan berjalan nyaris sempurna. Setidaknya 80-90% seperti tidak pernah kecelakaan. Apa yang terjadi? Apa yang dilakukan? Satu hal yang dilakukan,
tegak berdiri untuk melakukan sholat. Jadi jiwa yang kuat maka akan berupaya untuk qiyam dengan bagus. Dan kita insya Allah yang sehat berusaha untuk sesempurna mungkin menghadapkan kaki ke arah kiblat. Mengapa menghadapkan kaki ke arah kiblat? Supaya energi potensial tubuh kita sekaligus energi kinetik di dalam jantung dan seluruh aliran darah kita itu benar-benar normal. Jika aliran darah normal, kemudian energi potensial, yakni kita berdiri, qiyam, benar-benar dalam keadaan sempurna. Dalam waktu yang relatif lama kalau kita melakukan sholat sendiri, terutama tahajud, maka kita akan mendapati konsentrasi atau kekusukan yang hebat. Lau khasa'a qalbi hadalau jili, lau khasa'atun jawarihu. Kusuknya hati seseorang itu, kusuknya jiwa seseorang itu, kusuknya pemikiran seorang itu, pemikiran atau penggali orang itu, kusuknya otak, pikir indrawi itu dapat dilihat dari gerak tubuhnya, postur tubuhnya, dari diamnya. Jika berdiri dengan bagus, kemudian tangan kanan ini berupaya menjepit sedemikian rupa, menggenggam sedemikian rupa vena kita, maka pada saat itu genggaman lembut dengan membentuk seperti ini akan berpengaruh secara langsung pada jantung. Dengan demikian maka jantung kita yang tadinya leluasa berdenyut menjadi agak terhambat. Ketika nanti dilepaskan maka akan terjadi semburan yang cukup signifikan, optimal untuk dialirkan darah itu ke seluruh tubuh dengan lebih baik. Yang kedua, proses penggenggaman yang optimal ketika akan dilepaskan oleh musholin, oleh anak manusia yang melakukan sholat, maka ruang-ruang yang harus dijangkau oleh darah, oleh oksigen, itu terjadi optimalisasi. Di saat itulah kerja otak akan optimal dan insya Allah akan terhindar dari kepikunan atau Alzheimer. Di samping tentu saja karena proses bekerjanya vena dan aorta itu bagus, maka hipertensi dan hipotensi tidak akan menghinggapi seorang yang menegakkan sholat dengan baik. Kemudian yang ketiga, memberikan sentuhan pada seluruh titik saraf secara lembut sesuai dengan bobot tubuh. Artinya bahwa pada saat kita berdiri dengan bagus, maka telapak kaki yang 360 titik akupresur dalam bahasa Amerika atau titik akupuntur dalam bahasa Cina, titik pijat refleksi dalam bahasa Nusantara dan yang lainnya, itu benar-benar secara optimal akan bekerja. Kemudian yang keempat, pembuluh darah utama atau pembuluh balik itu dapat
bekerja optimal sehingga selesai kita menunaikan sholat, benar-benar muka merona bercahaya. Lesu letih insya Allah hilang pada saat itu juga. Berganti bukar dan berpikir pun lebih nyaman. Kemudian yang kelima, yang terakhir, menyeimbangkan tekanan darah di dalam tubuh, saraf sensorik dan motorik yang banyak terdapat di dalam pergelangan tangan. Jadi saraf sensorik dan motorik itu lebih banyak ada di pergelangan tangan kita. Karena itu ketika Rasulullah Muhammad SAW berdiri sholat sendirian, sekali lagi kami mengulangi, kurang lebih sekitar 25-30 menit berdirinya saja. Ini menunjukkan bahwa optimalisasi di dalam manajemen gerakan sholat, berdiri dan melipat tubuh, termasuk di dalamnya ketika kita berdiri juga ada lipatan tubuh ketika kita menggenggam seperti ini, maka insya Allah kita akan terhindar dari ragam penyakit berat. Dan kita jika harus melewati ujian sakit, maka sakit itu mudah recovery-nya, mudah sekali untuk proses penyembuhannya. Seperti Al-Hafidz Kiai Haji Mashuri ketika kecelakaan terhitung 2 bulan, yaitu 2 minggu di rumah sakit, kemudian di rumah 2 bulan, kemudian ditangani oleh ahli, ahli sangkal potong, kemudian sembuhlah atas ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Maknanya bahwa seorang Kiai Haji Mashuri karena keteguhannya, keimanannya, maka proses penyembuhannya terhitung 4 bulan betul-betul sempurna. Semoga kita semuanya, anak bangsa ini, senantiasa sehat dan di dalam lindungan Allah Tuhan Yang Maha Esa. Alhamdulillahirabbil alamin.